2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita mulai membaca bergantian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berita atau video-video baik di televisi dan yang lainnya tentang bagaimana hak kebebasan beragama kita di negara ini terusik ya. Sekarang yang lagi viral kisah di Padang, perusakan rumah-rumah ibadat, orang beribadah dilarang, diusir dan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu juga di Bogor, sementara retreat, sampai simbol-simbol agama kemudian itu diturunkan. Pasti kita merenung ya, harusnya kita punya kebebasan ibadah yang sama, karena kita ini dilindungi oleh konstitusi. Kita diberikan kebebasan untuk dapat beribadah dengan ibadah kita, dengan agama kita. Tapi pertanyaan kepada kita adalah bagaimana? Mengapa ini kemudian sampai terjadi? Kita di sini aman-aman saja, kita bisa beribadah di kolom, ya di gereja. Kadang-kadang orang tutup jalan untuk beribadah. Di kantor-kantor di daerah kita di sini orang punya kesempatan untuk beribadah seluas-luasnya. Malah itu diagendakan menjadi agenda yang dilaksanakan setiap minggu. Ada waktu-waktu yang dikhususkan bagi kita untuk beribadah. Seperti di kantor ini, yang lalu hari Kamis dan kemudian sekarang dipindahkan di hari Jumat ya. Tapi ini rutin, kita diberi kebebasan untuk dapat melaksanakannya. Tergantung kita mau datang atau tidak, kita mau hadir atau tidak, meski kebebasan ini ada bagi kita. Nah saudara-saudara, memang sejak semula orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus bertumbuh di dalam tantangan dan penderitaan. Selalu diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran, dengan penganiayaan, dengan penindasan-penindasan. Dan tantangan-tantangan itu harus dihadapi oleh orang-orang percaya di mana-mana. Dan saya kira meskipun demikian, tantangan-tantangan itu, kesulitan-kesulitan itu, kesukaran-kesukaran itu, penderitaan-penderitaan itu tidak dihadapi oleh orang-orang percaya dengan pedang. Tidak dihadapi atau membalasnya kembali seperti apa yang kemudian dilakukannya kepada kita. Tidak pernah kemudian ada para rasul, kalau orang baca di kisah para rasul, ketika kemudian mereka mulai mengabarkan Injil Kristus dan kemudian
kemudian ada orang-orang yang datang percaya kepada Kristus, menerima Injil, menjadi percaya, dibaptis, dan kemudian mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Tidak, kemudian para rasul mengajak orang-orang yang percaya itu kemudian membalas, untuk kemudian angkat pedang, untuk kembali melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh para rasul dan juga oleh orang-orang percaya. Tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi berbagai penderitaan, berbagai penganiayaan itu dihadapi dengan ketabahan, dengan ketekunan, malah dengan iman selalu dipercaya, diterima bahwa penderitaan dan penganiayaan itu, kesulitan-kesulitan itu, berbagai kesukaran-kesukaran itu sebagai konsekuensi iman. Karena kita percaya kepada Kristus. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, yang menjadi perenungan bersama kita, termasuk yang kita renungkan di pagi hari ini. Mereka juga mengalami berbagai penderitaan. Itu dijelaskan dalam ayat yang keempat. Segala penganiayaan dan segala penindasan diderita, diterima, dialami oleh jemaat, oleh orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Tetapi saudara-saudara, mereka kemudian ketika menerima itu tidak serta-merta meninggalkan Tuhan, tidak serta-merta meninggalkan iman percaya mereka, atau kemudian melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang membuat mereka menderita. Tetapi dalam bagian Alkitab kita ini menjelaskan mereka menghadapi tantangan itu dengan, disebutkan di sini, dengan ketabahan, dengan iman. Sehingga Paulus dan Timotius, kata kami di sini di ayat 3 ini menunjuk kepada Paulus dan Timotius. Dia mengatakan, kami mengucap syukur. Kami kemudian patut menceritakan ini menjadi kesaksian bagi jemaat-jemaat yang lain, bagi orang-orang percaya yang lain, karena ketabahan kalian, karena iman kalian yang semakin bertumbuh, kendati dikatakan berbagai penindasan-penindasan itu terjadi bagi mereka. Dan yang luar biasa di sini, iman mereka bukan menjadi iman yang dangkal, tetapi dikatakan iman mereka semakin bertumbuh. Iman mereka semakin kuat, dan kasih seorang yang satu akan yang lain ini semakin luar biasa dialami oleh mereka. Ini kadang-kadang berbanding terbalik dengan keadaan orang sekarang. Ketika berbagai penderitaan dan penindasan terjadi bagi orang, pergumulan-pergumulan, kadang yang ada pada orang adalah kelemahan-kelemahan. Yang ada pada orang semua adalah kadang-kadang bagaimana kemudian orang selalu mengatakan Allah ada di mana, Tuhan ada di mana, sehingga kemudian mengizinkan itu terjadi bagi kita. Dan Paulus mengatakan di sini, itulah keajaiban yang dialami, yang terjadi dalam perjalanan hidup orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Sekalipun ditindas, dianiaya, tetapi percaya mereka kepada Kristus dan kasih mereka satu dengan yang lain itu semakin hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan kita, kenapa kemudian jemaat ini bisa demikian? Kenapa kemudian mereka bisa seperti ungkapan dari Paulus, mereka kemudian bisa menjadi jemaat yang tetap teguh, yang tetap memiliki iman yang kuat, yang tetap memiliki kasih yang luar biasa satu dengan yang lain? Kenapa kemudian mereka menjadi jemaat yang kemudian bisa menjadi kesaksian bagi jemaat-jemaat yang lain yang dilayani oleh Paulus? Dikatakan ini buah dari ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Bukan ketaatan yang setengah-setengah, bukan ketaatan yang tiba saat, yang hanya datang sewaktu-waktu, tetapi betul-betul ketaatan itu membawa mereka tabah, membawa mereka sabar, dan membawa mereka untuk terus memelihara iman di dalam Kristus. Benarlah apa yang dikatakan oleh
Naswa Shihab ya, sabar itu pahit tetapi buahnya manis. Itu dibutuhkan dalam sebuah kehidupan bersama, di mana kita, termasuk kepada kita semua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan ada di tempat ini. Hal yang berikut saudara-saudara dari bagian firman Tuhan kita, buah dari ketaatan dan ketabahan yang dimiliki oleh orang-orang Tesalonika disampaikan oleh Paulus ini. Dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan bahwa akan tiba waktunya ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, mereka yang kemudian tabah, mereka yang sabar, mereka yang memelihara iman, mereka yang terus mempraktekkan kasih yang semakin kuat di dalam Kristus, mereka ini disebut sebagai pribadi-pribadi warga kerajaan Allah. Status yang mulia dimiliki oleh mereka, status yang melebihi kehormatan dunia, status yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan sebuah perlakuan yang adil dari Allah, yang dikatakan oleh Paulus. Allah datang, ketika datang kedua kali, Dia akan datang menjadi seorang hakim yang adil, yang kemudian akan memberikan penghukuman berdasarkan apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita pun selalu meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dalam penghakimannya. Hal yang kedua, kenapa kemudian mereka seperti itu? Bagian firman Tuhan di bagian terakhir mengatakan, itu karena persekutuan doa satu dengan yang lain itu sangat kuat di antara mereka. Persekutuan doa yang saling mendoakan, doa syafaat ya. Itu doa satu, doa yang mendoakan orang lain, tidak hanya beruntuk diri kita sendiri, tetapi berdoa bagi sebuah komunitas bersama, pergumulan-pergumulan bersama yang dialami, dan itu yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka memiliki ketabahan itu. Mereka dianugerahkan iman yang kuat itu. Dan Paulus katakan dalam ayat 11, karena itu kami juga senantiasa berdoa juga untuk kamu. Dan ini menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana tentang persekutuan doa kita. Doa-doa pribadi kita, doa-doa bersama kita. Kehidupan doa kita kepada Tuhan. Apakah persekutuan doa kita bersama dengan Tuhan itu semakin kita pupuk menjadi persekutuan doa yang sungguh selalu ada dalam hidup kita. Ini 3 hal yang disebutkan dalam bagian Alkitab ini. Dan karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, saya hendak mengajak Bapak Ibu saudara-saudara kita semua yang ada di sini. Ketika mungkin di antara kita menghadapi berbagai tekanan, berbagai kesukaran, berbagai penderitaan, berbagai penganiayaan dengan bentuk-bentuk yang berbeda yang dialami oleh kita. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana cara hidup yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Bahwa sikap hidup yang penuh dengan ketabahan, sikap hidup yang selalu sabar, yang selalu memaknainya bahwa semua yang dialami oleh kita ini harus dihadapi dengan iman kepada Kristus. Inilah yang harus kemudian dimiliki oleh kita. Mari kita merenungkan ketika kepada kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan. Selama kita diberi Tuhan kesempatan bertugas, bekerja, berkarya di kantor ini, bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah berbagai tantangan, pergumulan yang kita hadapi di kantor ini atau di keluarga kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, membuat kita semakin teguh dalam iman, membuat kita kemudian semakin kuat dalam iman, membuat kasih orang satu dengan yang lain semakin utuh, semakin indah di dalam Tuhan, atau seperti apa? Apakah kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, atau menjadi justru orang-orang yang tidak tabah dan sabar? Orang-orang yang kurang sabar menghadapi berbagai hal yang kemudian diberikan kepada kita, sehingga tidak jarang berbagai perselisihan terjadi di antara kita. Bukan kasih yang mesra ada pada kita, bukan saling menopang, saling meneguhkan, saling menguatkan di antara kita, tetapi yang terjadi adalah saling menjatuhkan di antara kita.
Mari kita merenungkan, saya mengajak kita merenungkan ini untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan kehidupan yang dialami bersama kita di kantor ini. Hal yang berikut saudara-saudara dari firman Tuhan ini sebagai pembelajaran bagi kita adalah, ingatlah selalu bahwa setiap penderitaan yang kita alami, berbagai tekanan-tekanan yang sementara dialami oleh kita, ini tidak juga dihadapi hanya oleh kita sendiri, tetapi sejak dulu itu dialami oleh umat Tuhan. Dan karena itu ini akan membawa kita untuk memiliki status sebagai warga kerajaan Allah. Dan status ini menuntun kita untuk mendapatkan kehormatan, tidak hanya kehormatan di dunia, tetapi juga kehormatan bersama dengan Kristus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan, sebagai Allah bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan bagi kita, biarlah kiranya setiap hari kita juga selalu sadar bahwa kita harus senantiasa mengaktifkan dan menjadikan persekutuan doa dengan Tuhan itu sebagai persekutuan doa yang selalu aktif dengan Dia di setiap waktu kehidupan yang diberikan kepadanya. Dan kita pun akan selalu menjadi sebuah komunitas umat Tuhan yang selalu hidup saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan hanya untuk mencari nama atau untuk mencari jabatan dan yang lainnya. Tetapi kita akan menjadi sebuah persekutuan kehidupan bersama yang saling berdoa, saling menguatkan, meneguhkan. Sehingga sama-sama kita menjadi kuat, sama-sama kita menjadi orang yang memiliki iman yang teguh, dan sama-sama menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang hidup di dalam kasih Kristus yang mesra. Tuhan memberkati dan menuntun kita semua. Amin firman Tuhan.